Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Sudah lebih seminggu terjadi bencana di belahan Sumatera bagian utara. Tapanuli Raya, Sumatera Utara, baik pesisir maupun bagian barat, yaitu Sibolga dan Tapteng Utara, juga Aceh dan Sumatera Barat. Peristiwa yang kita lihat, kita saksikan di media sosial mungkin adalah hal yang luar biasa. Dan kesulitan makin bertambah, mulai terjadi kepanikan. Dan lebih dari 700 orang sudah dinyatakan meninggal dunia, ratusan orang hilang. Dan yang terdampak lebih dari 3 juta orang. Jemaat ini kasih Tuhan, biarlah dengan kerendahan hati kita memohon pertolongan Tuhan dan penghiburan. Dan terlebih lagi, kiranya pengelola negara ini, kita berdoa supaya diberi hikmat dan boleh sungguh-sungguh untuk menurunkan dokter, bahkan psikoterapi, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Bapak Ibu, mengapa hal ini penting menjadi doa kita dan panggilan kita sebagai orang percaya? Rasul Paulus mengingatkan kita dalam nas hari ini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Rasul Paulus berbicara ini tentang kesatuan jemaat. Kesatuan bukan keseragaman. Kesatuan adalah dari banyaknya karunia yang ada. Hendaklah karena lemah lembut dan juga rendah hati, sabar, dan saling membantu. Itu adalah hal yang sangat penting. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal ini tentang kesatuan jemaat? Karena hal yang sangat penting yang gak bisa kita lupakan. Bahwa karena Kristus Yesus Tuhan kita menjadi suatu keluarga besar. Bukan lagi keluarga perjanjian seperti dahulu keluarga Abraham, yang karena darah lagi. Tetapi karena Kristus Yesus Tuhan. Ini karunia yang sangat besar buat kita. Kasih karunia Allah yang dinyatakan. Kita menjadi suatu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang artinya juga, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bukankah Bapa memberikan anak yang tunggal supaya semua kita tidak binasa? Artinya di dalam Kristus Yesus kita tahu dan kita alami kesatuan sorga dan bumi. Allah menjadi manusia. Manusia itu mati, tapi dia bangkit. Dan itulah makanya surat Rasul Paulus kepada Efesus menyimpan rahasia yang besar juga, yang mengatakan bahwa kita adalah keluarga besar Allah. Dan bukan sekedar yang tahu tentang kuasa Allah, tetapi yang harus mengalami kuasa Allah itu sendiri sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita perlu untuk mengenal kesatuan jemaat dan hidup di dalamnya, untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar, dan karena kasih kita mau saling membantu. Hal ini sangat penting karena apa? Bapak Ibu, akhir-akhir ini sering disinggung soal mental health, kesehatan mental. Dan ini menjadi tren karena banyak orang kelihatan sehat, tetapi ternyata banyak sekali persoalan dalam kejiwaannya. Dan ini bahkan bisa merusak persekutuan, bisa merusak kesatuan, bisa merusak masyarakat bahkan. Dan oleh karena itu memang kita perlu mengenali
bahwa di dalam keluarga pertama sekali pembentukan karakter dan mental itu terjadi. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kesatuan jemaat sebagai keluarga besar Allah, sehingga yang disebut dengan gangguan, baik itu personality disorder, anxiety disorder, ataupun bermacam-macam masalah gangguan mental, itu bisa diminimalisir. Apalagi, mari juga kita dukung. Kiranya kalau ini menjadi status bencana nasional, psikoterapi, dan juga para konselor, psikolog, psikiater boleh segera diturunkan selain kesehatan tubuh untuk masyarakat terdampak bencana, supaya post-trauma syndrome bisa masyarakat bukan menjadi masyarakat yang kacau nantinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil dalam satu kesatuan, panggilan Tuhan hidup. Kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu sebagai keluarga besar Allah. Oleh karena itu, sekalipun dalam penderitaan, kesusahan, keluarga yang akan menolong satu dengan yang lain. Ini panggilan Tuhan. Artinya, semua punya masalah, benar semua punya masalah. Semua punya persoalan, benar punya. Tetapi karena kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian, ini penting sekali. Supaya kita justru dalam penderitaan, dalam kesusahan, bahkan dalam kedukaan, kita mengalami kuasa Allah itu. Kuasa yang mengubahkan kehidupan. Kuasa yang membangkitkan semangat kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari dalam masa Advent ini juga kita pelihara hati yang penuh dengan sukacita memenuhi panggilan sebagai jemaat Kristus. Tetap teguh dalam Tuhan. Mari dengan sabar satu dengan yang lainnya, lemah lembut, dan juga mau saling membantu karena kasih Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.